Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiani, mahasiswa Profesi Nurse Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta semester 1. Di sini saya sedang berada di stase maternitas dan selanjutnya saya akan melakukan tindakan untuk melakukan pemijatan oksitoksin dan juga melakukan teknik menyusui pada ibu setelah melahirkan atau ibu postpartum. Yang pertama, sebelum saya ke pasien, saya sudah membaca catatan medis pasien. Selanjutnya saya akan mencuci tangan 6 langkah dengan baik dan benar. Dan saya sudah mempersiapkan alat. Di sini ada hand scrub, ada kapas, ada minyak telon atau minyak kelapa, ada handuk, ada wastafel, ada juga baskom untuk melakukan pengopresan pada area payudara. Dan selanjutnya saya siap pasien. Selamat pagi Bu. Pagi. Apa benar dengan Ibu Vira, usia 24 tahun? Iya, benar. Boleh saya lihat gelangnya? Ya, benar sekali ya Bu ya. Perkenalkan, di sini saya perawat Alfi yang bertugas pada hari ini mulai dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang nanti. Apabila Ibu kumpulkan saya, bisa langsung ke ruangan nurse station atau ke tombol bel sebelah sini ya Bu ya. Bagaimana Bu keadaan kondisi Ibu? Apa yang Ibu rasakan saat ini? Ini Bu, untuk payudara saya itu tidak bisa mengeluarkan ASI dan saya juga tidak bisa menyusui bayi saya. Oh, baik Ibu. Jadi di sini saya tujuannya untuk akan melakukan teknik pemijatan oksitosin pada Ibu, sama melakukan teknik cara menyusui ya Bu ya, karena Ibu mengeluhkan bengkak pada payudara dan juga ASINya belum keluar ya Bu ya. Nanti kurang lebih waktunya 15-30 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Jika bersedia, sebelumnya ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, nanti tindakan yang akan saya lakukan itu bertujuan untuk melancarkan pengeluaran ASI dan memudahkan ibu dalam menyusui supaya ibu lebih paham ya Bu nanti bisa menerapkan di rumah. Nah, sebelum itu apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada Bu. Jika tidak ada, nanti ikuti prosedur dari saya ya Bu ya. Yang pertama kita akan memulai dengan pemijatan oksitoksin, baru melakukan teknik menyusui. Saya ikuti terlebih dahulu ya Bu ya, untuk privacy. Ibu, yang pertama adalah Ibu memposisikan secara nyaman ya Bu. Ibu menggunakan bantal, Ibu membungkukkan badan ke depan, condong ke depan ya Bu, dengan posisi tangan seperti ini ya. Ya udah bagus. Terus selanjutnya saya akan memasang bawahnya ini handuk supaya nanti pas dilakukan pemijatan apabila air susunya atau ini keluar ya Bu ya, bisa tidak mengotori baju. Permisi saya pasangkan ya Bu. Baik Bu, untuk selanjutnya silakan Ibu melepaskan pakaian Ibu terlebih dahulu ya, sudah dilepas. Nah, yang pertama saya akan mengoleskan minyak pada bagian punggung Ibu. Nanti saya akan melakukan pemijatan pada bagian punggung Ibu ya Bu. Selanjutnya saya akan cuci tangan dulu. Lalu menggunakan handscoon. Baik Bu, untuk yang pertama adalah saya akan mengoleskan minyak pada bagian punggung Ibu. Permisi ya Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemijatan yaitu dari arah punggung sampai ke tulang atas tulang ekor atau tulang koksidis ya Bu. Permisi ya Bu. Kekencangan tidak Bu? Atau terasa enak? Sudah Bu, cukup. Ini bisa dilakukan 5 kali ya Bu ya, atau 2-3 menit. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemijatan atau menekuk-nekuk pada bagian skapula Ibu secara bergantian. Ini juga sama ya Bu, dilakukan 2-3 menit. Untuk yang selanjutnya adalah melakukan pemijatan dari bagian pertengahan punggung sampai bagian ke atas atau 3 jari dari batas punggung. Permisi ya Bu ya, saya akan melakukan pemijatan. Pemijatannya dilakukan memutar. Ini bisa dilakukan 15-30 menit atau 20-30 kali. Melakukan pemijatannya di bagian tengah-tengah lurusan tulang punggung ya Bu.
di atas tulang ekor atau tulang koksidis. Permisi ya Bu. Pemijatannya sama, memutar. Kencangan tidak Bu? Tidak. Baik, untuk yang selanjutnya adalah saya akan memijat pada area samping atau searah dengan payudaranya ya Bu. Permisi Bu. Asinya sudah mulai menetes agaknya Bu ya. Dikit ini Bu. Baik Bu. Sudah selesai ya Bu. Nanti ini bisa diterapkan di rumah. Terus yang selanjutnya adalah Ibu membalikkan badan. Saya akan lakukan pembersihan pada daerah payudaranya. Yang selanjutnya saya akan mengompres menggunakan minyak kelapa atau menggunakan baby oil. Bisa ya Bu ya, nanti kalau misalnya nggak ada baby oil di rumah. Ini yang pertama, dilakukan pengopresan dulu menggunakan minyak di area puting supaya sumbatan-sumbatan atau kotoran itu hilang atau keluar ya Bu ya. Nah, ini dilakukan berapa menit sih? Jadi dilakukannya itu 2-3 menit, bisa 2-5 menit. Nah, kita kompres, ditunggu. Terus kalau sudah sampai 2-5 menit, kita putar dari arah dalam keluar. Dari arah dalam keluar. Ya, sudah ya Bu. Terus untuk yang selanjutnya, saya akan lakukan sedikit pemijatan pada area payudara Ibu. Permisi ya Bu ya. Yang pertama kita tahan pada bagian bawah, kita kumpulkan. Terus yang satunya, jika sudah selesai kita kompres menggunakan air hangat terlebih dahulu, menggunakan wastafel. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan air hangat dan air dingin dulu. Pertama air hangat dulu. Dikompres 2-5 menit. Jika sudah, dibilas menggunakan air dingin. Sama ya Bu ya, waktunya 2-5 menit. Jika sudah selesai, lalu kita cek pengeluaran kolostrum atau air asinnya ya Bu ya. Permisi, saya tekan pada daerah aroela atau putingnya. Permisi ya Bu. Wah, ini sudah keluar ya Bu ya. Meskipun sedikit tidak apa-apa. Nanti disusukan sama adik bayinya, jadi bisa asinnya berproduksi banyak. Tadi juga kita sudah melakukan pemijatan oksitosin ya Bu. Jika sudah, baik, ini sudah selesai ya Bu tindakan pemijatan oksitosin sama perawatan payudara. Untuk selanjutnya saya akan mengajarkan Ibu untuk teknik menyusui. Baik Ibu, yang selanjutnya saya akan mengajarkan untuk teknik menyusui. Yang pertama, silakan Ibu memposisikan secara nyaman. Lebih baiknya Ibu menyadar ya Bu ya, bisa menggunakan bantal seperti ini atau bisa menggunakan kursi, atau yang penting belakangnya bisa ada tempat sindiran. Kalau Ibu misalnya duduk di kursi, kakinya tidak ini ya Bu ya, tidak menggantung, tetap menapak. Baik Ibu, yang pertama saya akan mengecek pada bagian puting payudara Ibu untuk mengecek kolostrumnya. Jadi fungsi untuk dikeluarkannya kolostrum ini atau air ASI itu bertujuan untuk yang pertama desinfektan dan yang kedua untuk tetap melembabkan pada sekitaran area payudara Ibu ya Bu ya. Pertama saya cek dulu, permisi ya Bu. Ini kolostrumnya sudah keluar ya Bu ya. Yang selanjutnya saya akan memposisikan mengajarkan Ibu posisi untuk menyusui pada bayinya. Jadi adiknya saya ambil dulu. Jadi yang pertama, silahkan Ibu menggunakan tangan yang dominan terlebih dahulu membentuk sikunya seperti ini ya Bu. Saya akan ajarkan dulu. Jadi seperti ini. Ya, jadi tangan sebelah kiri ya Bu. Nah, untuk selanjutnya silahkan bayinya itu dihadapkan ke ibunya, ke payudara ibunya. Sudah Bu? Nah, jadi tangan yang sebelah kiri ini memegang bayinya, tangan sebelah kanan ini bisa menyokong tangannya lewat belakang seperti ini ya Bu. Nah, untuk selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah kondisi adiknya. Jadi pas Ibu mau menyusui, Ibu harus melihat kondisi bayinya ini sudah tepat atau belum. Jadi bagian daerah kepala atau mata itu sejajar dengan bahunya, bahunya Ibu. Jadi seperti ini ya Bu. Jika sudah, apakah bisa kita mulai Bu? Kita mulai coba ya Bu ya. Saya kasihkan adik muka Ibu.
posisinya terlekatan dengan ibu nggih. Ya sudah. Nah, untuk yang selanjutnya silakan ibu membentuk huruf C pada bagian tangan sebelah ini. Jadi bagian telunjuk ini di bawah puting, terus yang jempol ini di atas puting. Ya, seperti itu. Ya, jadi seperti ini ya. Ya, benar. Untuk merangsang adiknya biar minum susu, masuk ke putingnya ibu, pertama kita menggunakan jari kelingking ya Bu, biar adiknya ini. Nah, baru jika adiknya sudah membuka mulut, ibu bisa melakukan penyusuan pada adiknya. Ya. Nah, setelah itu, setelah adiknya sudah meminum ASI-nya, kita lihat Bu, adiknya itu menyusunya itu secara benar atau tidak. Misalnya masih ada bunyi kecelap pada adiknya saat melakukan penghisapan bagian puting susu itu, berarti itu teknik menyusuinya, atau adiknya itu belum sempurna untuk menguasai daerah payudaranya. Jadi dilihat lagi ya Bu ya. Nah, yang harus diperhatikan lagi adalah ketika menyusui, kontak ibu dengan bayinya itu harus dekat ya Bu. Maksudnya dekat itu bisa sambil diajak ngobrol atau diperhatikan, karena biasa jadi adiknya itu area hidung dan mulutnya tidak boleh tertutup oleh ASI-nya. Jadi misalnya ibu sedang menyusui, tadi kan ibu pegang berbentuk huruf C seperti ini ya Bu. Nah, terus misalnya hidungnya tertutup sama area payudaranya ibu atau putingnya. Jadi ibu harus tetap memegangi seperti ini ya Bu ya. Ya. Jadi biar hidungnya adiknya tidak tertutup dengan payudara ibu. Baik, jika sudah selesai Bu, adiknya sudah selesai dan sudah kenyang juga, untuk mengeluarkan area putingnya, ibu bisa menggunakan jari kembali. Jadi seperti ini, ditarik bagian dagunya. Ya, kalau sudah selesai, sudah. Setelah itu diposisikan adiknya buat sendawa. Jadi posisi sendawa seperti ini ya Bu ya. Taruh di bagian bahu kita seperti ini, lalu ditutup. Bisa dipraktekkan Ibu? Bisa. Ya, seperti itu. Sambil dilihat bagian ya hidung dan mulutnya. Jika sudah bunyi itu berarti sudah selesai. Sudah ya Bu. Apakah Ibu bisa untuk merekamkannya nanti di rumah? Bisa, sangat bisa sekali. Baik. Baik Ibu, saya sangat mengapresiasi kerjasama Ibu ya. Kerjasama Ibu sangat baik dan sangat kooperatif. Sebelum saya selesai melakukan tindakan, apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Jika tidak, saya permisi ya Bu ya. Nanti jika ada yang perlu dibutuhkan bisa panggil ke ruang station atau pencet tombol bell di sebelah sini. Selamat siang Bu. Siang. Pada hari ini tanggal 14 Desember tahun 2021 telah dilakukan pemijatan oksitosin dan teknik menyusui pada Ibu Vira usia 24 tahun. Sebelum dilakukan pemijatan oksitosin dan teknik menyusui, Ibu mengatakan bahwa payudaranya terasa bengkak, nyeri, ASI belum keluar dan juga tidak tahu bagaimana cara menyusuinya. Setelah dilakukan tindakan, ASInya sudah keluar dan ibunya sudah mampu melakukan teknik menyusui dan sudah bisa menyusui bayinya. Untuk tindakan selanjutnya adalah pemeriksaan TTV, tanda tangan dan materan perawat Alfi ini.